Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang kami hormati para pembina, koordinator Bina Widya ke-23 tahun 2020. Yang kami hormati para guru Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Yang kami hormati para orang tua dan wali murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, baik tingkat SD, SMP maupun SMA atau SMK. Dan juga yang kami kasihi dan kami banggakan, para murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang yang telah mengikuti Bina Widya ke-23 tahun 2020 dengan tema berlatih dan membina diri dalam praktek hidup berkesadaran serta menumbuhkan welas asih dan semangat bodhicitta. Tanpa terasa, Bina Widya ke-23 tahun 2020 yang kita mulai pada tanggal 26 hari Minggu tanggal 26 April yang lalu, ya, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 kemarin telah berakhir. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan mengadakan acara penutupan Bina Widya ke-23 tahun 2020. Namun saya sengaja tidak live streaming karena pertama kemarin masih banyak kesibukan dalam perayaan Waisak 2564 Burismera tahun 2020. Dan kemudian juga kalau live streaming mungkin waktu kita untuk bisa mendengarkan kata pengantar saya, kata penutupan saya di dalam penutupan ini mungkin tidak sempat ya kalau live streaming. Makanya penutupan ini tidak secara live streaming tapi direkam dengan maksud dan tujuan agar dapat didengar, disimak dengan baik oleh para guru sekolah minggu, para koordinator Bina Widya, dan juga para orang tua murid, dan tentu saja tidak kalah pentingnya murid-murid sekolah minggu itu sendiri. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kata penutupan Bina Widya ke-23 tahun 2020. Nah, kali ini kita mengadakan Bina Widya dalam situasi yang luar biasa, yang cukup memprihatinkan karena wabah pandemi COVID-19 yang menimpa negara kita dan banyak lain lagi negara-negara di dunia. Sehingga dalam suasana PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang berlaku di kota kita, di kota Padang dan juga di Provinsi Sumatera Barat, ya, dan juga peraturan stay at home, physical distancing, social distancing, ternyata Bina Widya kita, Bina Widya ke-23 ini telah dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan tentu saja kita harap membawa manfaat. Saya ingin mengulangi lagi, maksud dan tujuan dari pelaksanaan Bina Widya ini tidak lain tidak bukan adalah untuk melatih dan membina mental, rohani, dan spiritual generasi muda agama Buddha, khususnya yang belajar agama di Wihara Buddha Warman Padang ini dalam satu wadah pendidikan yang kita sebut Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, yang tahun ini nanti bulan Agustus genap berusia 40 tahun. Nah, maksud dan tujuannya adalah sebenarnya kita memanfaatkan saat-saat libur bagi umat Islam di dalam puasa Ramadan ini. Mereka mengadakan pesantren Ramadan, yang Katolik mengadakan pastoral sekolah, yang Kristen mengadakan bina rohani, kita mengadakan Bina Widya. Memanfaatkan saat-saat libur ini. Tetapi berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita bisa kumpul di wihara, kita bisa melaksanakan Bina Widya
berbarengan dengan retreat hidup berkesadaran atau RHB. Namun situasi tahun ini berbeda. Kita tidak bisa kumpul sama-sama, tidak bisa berlatih retreat bersama-sama, tetapi terpaksa di rumah masing-masing. Sehingga tahun ini kita tidak mengadakan retreat, tetapi hanya bina widya. Nah, tujuannya adalah untuk membina mental spiritual bagi murid-murid agama Buddha yang akan menjadi generasi muda penerus nantinya. Nah, di dalam ajaran agama Buddha mengingatkan kita, ya, ada dua sisi manusia, yaitu jasmani dan batinnya. Kedua-duanya harus diisi, kedua-duanya harus dibina. Nah, ketika kita belajar, ya, kita belajar ilmu pengetahuan, teknologi, itu bermanfaat bagi intelektual kita. Tetapi bagaimana dengan rohani, dengan batin dan spiritual kita juga harus dibina, ya, supaya tidak terjadi ketimpangan. Nah, sekarang sering kita lihat, ya, di dalam kehidupan sehari-hari banyak generasi muda kita yang terkena bahaya penyalahgunaan obat terlarang, miras, narkoba, terlibat pornografi, terlibat perbuatan-perbuatan tercela, menyebarkan hoax. Kemarin kita lihat kan ada beberapa anak-anak muda dalam situasi yang memprihatinkan COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini, mereka masih iseng-iseng, ya, membuat paket yang isinya sampah, kemudian memberikan pada orang-orang. Cobalah kita pikirkan, mengapa ini bisa terjadi? Yang melakukan itu anak-anak itu bukan tidak sekolah, justru orang-orang yang berpendidikan. Mengapa sampai itu bisa terjadi? Karena mentalnya tidak terbina dengan baik, karena spiritualnya tidak terisi dengan baik, maka mereka jadi melakukan tindakan demikian. Dan itu tentu saja melanggar hukum. Kalau kita sudah melanggar hukum, kita harus berurusan dengan aparat hukum, kita harus berurusan dengan aparat keamanan. Nah, makanya, ya, ada sebuah filosofi pendidikan yang mengatakan hasil akhir sebuah pendidikan adalah karakter. Pendidikan berkarakter itulah yang diusung oleh pemerintah sekarang. Nah, karakter ini kata lainnya berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, bermoral. Nah, inilah yang perlu supaya tidak terjadi ketidakseimbangan antara intelektualnya dengan mentalnya, dengan batinnya, dengan spiritual. Makanya kami, ya, di sekolah minggu ini bersusah payah, ya, mengadakan bina widya ini secara online, ya, untuk murid-murid. Ini semuanya dari murid-murid. Nah, oleh sebab itu saya sering mengatakan, kalau saja usaha kami ini dihargai oleh orang tua murid, tidak usah memberikan kami hadiah, tidak usah. Tetapi cukup ketika orang tua mendukung, peduli, ya, ikut mensupport, ya, memotivasi anak-anaknya supaya bisa mengikuti bina widya ini dengan baik, itu sudah cukup. Nah, namun pada bina widya ke-23 tahun 2020 yang diselenggarakan secara online ini, saya merasa cukup puas dan senang dan berterima kasih kepada para orang tua murid yang telah ikut mendukung, bekerja sama, mensupport, memotivasi anak-anaknya sehingga bina widya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terutama yang SD. Ya, saya senang sekali, ya, dikirim video-video anak-anak nyanyi, membaca Dhammapada, kemudian membuat gambar-gambar, bermeditasi, ikut puja bakti, doa makan bersama. Nah, tentu saja ini bisa terekam dan kemudian dikirimkan kepada kami atas bantuan orang tuanya yang begitu peduli. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang telah mau bekerja sama dengan kami sehingga bina widya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kalau untuk SMP dan SMA mungkin tidak seperti itu dan saya sendiri tidak sempat menyimaknya dengan terlalu mendalam karena kesibukan saya menyambut perayaan Trisuci Waisak 2564. Nah, kemudian bisa jadi saja yang SMP, SMA karena dianggap sudah mandiri,
orang tuanya tidak ikut, ya. Kalau dia tidak minta tolong, ya tolong mak, saya lagi meditasi, tolong di syuting. Nah, mungkin tidak di syuting, ya. Nah, sebenarnya dalam meditasi, metode meditasi mindfulness, saya sengaja merekam baik itu SD maupun SMP dan SMA, merekam tuntunan-tuntunan meditasi ini. Sebenarnya ketika anak-anak meditasi, tuntunan itu harus dihidupkan, kemudian dia ikut. Ya, yang saya lihat videonya anak-anak meditasi, hening saja. Ya, terus selesai. Jangan-jangan nanti ini hanya disyuting untuk melihatkan meditasi, tapi tidak meditasi sesungguhnya. Tetapi ketika Anda ikuti tuntunan meditasi yang sudah dikirimkan, nah Anda akan ikut mungkin lama, bisa jadi 25 menit sampai 30 menit. Nah itulah meditasi sebenarnya. Tetapi saya yakin semua anak-anak melaksanakan meditasi dengan baik. Hanya mungkin ya karena tidak ada yang bantu mensyuting dan kemudian mengirimkannya kepada guru pembimbingnya, kelihatannya tidak ada. Namun sebenarnya walaupun nanti kita tidak tahu berapa lama sistem pembelajaran home learning ini dilaksanakan, kita belum tahu. Yang jelas PSBB kita ini berakhir nanti tanggal 29 Mei. Ya, seterusnya kita belum tahu. Ya, apakah sekolah segera dimulai? Tetapi melihat tendensinya sepertinya pandemi COVID ini di Indonesia belum mereda. Berita terakhir saya lihat ya, penderita positif COVID Corona ini sudah mencapai 13.000 orang lebih. Kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan saja dengan kepatuhan kita COVID-19 ini dapat segera diakhiri. Dan itulah sebabnya maka pada kesempatan ini pada orang tua murid saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya senang sekali melihat anak-anak bisa happy, gembira, bersuka cita, tidak ada yang kelihatan yang stres. Ya, mereka menggambar, menyanyi, doa bersama, baca parita, doa makan, bermeditasi, semuanya direkam oleh orang tua muridnya. Nah, dan lebih lagi apresiasi saya pada ada beberapa orang anak, beberapa keluarga yang merekam pada waktu anaknya mengikuti live streaming Waisaka Puja yang diadakan pada tanggal 6 penyalaan pelita dan tanggal 7 mandikan Kimsin, Waisaka Puja, sangkung dan meditasi sama di suci Waisak. Ada beberapa yang mensyutingnya. Nah, memang ini anjuran kita. Ya, walaupun anak-anak tidak bisa hadir di wihara merayakan Waisak, tetapi Waisak ada di hati kita. Ya, tidak bisa hadir di wihara, kita buka wihara yang ada di hati kita, yaitu dengan mengikuti puja bakti live streaming, ya Waisaka Puja secara live streaming, sehingga semua makna-makna Waisak, ya hikmah Waisak dapat kita terima dengan baik. Dan sekali lagi pada orang tua kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, nah akhirnya kita juga harus ingat bahwa Bina Widya ini sangat penting, perlu didukung dan ditunjang oleh orang tua. Kita mungkin libur ini masih berlanjut, walaupun Bina Widya sudah selesai, kami akan tetap mengirimkan film-film, video-video singkat, renungan-renungan, nyanyian-nyanyian, pembacaan doa dan lain sebagainya untuk mengisi hari-hari stay at home di rumah. Nah, saya baca kemarin ada satu gejala yang timbul di dalam masyarakat setelah sekian lama stay at home. Orang mulai jenuh, mulai bosan, mulai boring. Ya, ada satu gejala psikologis yang disebut sebagai cabin fever. Cabin fever ini adalah kalau diartikan ya, cabin itu tempat ya. Fever itu demam. Ya, orang ini mulai demam karena tidak bisa beraktivitas di luar. Apa gejalanya? Sudah mulai marah-marah, emosi, tidak terkontrol, sulit tidur, dan malas bangun tidur. Ya, tidak ada motivasi untuk buat apa-apa, hanya menung-menung, ya, tak bisa diam, jalan sana, jalan sini. Ini gejala-gejalanya, gejala-gejala psikologis. Apalagi kalau ditambah sudah stay at home, tambah lagi dengan pemikiran masalah ekonomi. Sekarang ekonomi memang gerak melambat-lambat. Ya, banyak orang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19 ini. Nah, jadi mari kita mengisi hari-hari libur, ya hari-hari di rumah stay at home
kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa dalam menghadapi COVID ini ada hal yang harus kita perhatikan sesuai dengan tema Waisak lokal kita, yaitu pertama, kepatuhan. Dengan kepatuhan dan kebaikan yang berlandaskan cinta kasih dan kesadaran spiritual, ya, semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari muka bumi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita manfaatkan hidup kita ini pertama patuh untuk mencegah tertularnya COVID-19 ini. Pertama patuh, ikuti anjuran-anjuran pemerintah, baik dari upaya medis ya, seperti cuci tangan, makan yang sehat, cukup istirahat, olahraga, minum vitamin dan lain sebagainya, meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, itu upaya medis. Ada upaya sosial seperti social distancing, kita jangan kumpul ramai-ramai, jangan berkerumun dan hadir di kerumunan orang banyak. Kemudian physical distancing, jaga jarak aman, selalu pakai masker, sering cuci tangan. Itu upaya secara medis dan secara sosial. Namun bagaimana dengan secara rohani, secara spiritual? Setiap agama menganjurkannya. Ya, kita kalau umat Buddha bisa baca parita, baca sutta, melafal nama Buddha, membaca mantra, bermeditasi, mendengarkan, membaca buku-buku Dharma. Ya, nanti kami akan kirimkan khotbah-khotbah yang sudah ada di dalam YouTube Dharma is My Way untuk Bapak Ibu dan murid-murid sekalian bisa mendengarnya. Ya, dan kemudian membaca buku-buku Dharma. Nah, semuanya ini sebenarnya adalah untuk ketenangan, ketentraman hati kita, menguatkan kita menghadapi situasi yang sulit ini, situasi yang memprihatinkan ini. Nah, ketika kita siap menghadapi, batin kita tenang, tentram, damai, maka dengan sendirinya ada efek ke imunitas kita, kekebalan tubuh kita akan naik. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan terhindar dari paparan COVID-19 ini. Jadi akan kami lakukan ya supaya kita bisa mengisi hari-hari stay at home ini dengan baik. Dan kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada para orang tua yang ikut menunjang, membantu, peduli sehingga pelaksanaan Bina Widya ke-23 tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami akan memberikan apresiasi ya, kepada orang tua murid dan murid-murid yang sudah bisa bekerja sama dengan baik ya, sehingga mereka dapat mengikuti Bina Widya ini dengan happy, dengan penuh sukacita, dengan gembira, tidak terbebani, dan mereka menjadi berbahagia. Kami akan memberikan apresiasi yang nanti akan diumumkan, dan kemudian bagaimana penyerahannya, apakah akan diantar ke rumah atau nanti diundang hadir di wihara, dengan tetap menjaga social distancing dan physical distancing, dan memberikan hadiah sebagai apresiasi bagi murid-murid dan orang tuanya juga. Nah, mudah-mudahan ya kerjasama yang baik ini akan dapat terus kita bina. Ya, saya ingat ya sekolah minggu kita tahun ini berusia 40 tahun. Nah, bagaimana pembinaan di sekolah minggu, disiplinnya dan lain sebagainya. Itulah kemudian yang melahirkan yang kita kenal sekarang sebagai Sekolah Nasional Kus Majusi. Sekolah kita ini baru tergolong baru, mungkin baru sekitar 11 tahun ya, usianya, namun sudah menunjukkan prestasi. SD tahun lalu USPN kita ranking, tahun ini SMP ya, pra UN kemarin juga ranking 1. Kita sudah menunjukkan bahwa ketika pendidikan ini dibarengi dengan pendidikan berkarakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga anak-anak bisa menjadi lebih fokus, lebih baik, ya, sehingga mereka itu juga sebenarnya kalau dibina mental spiritualnya, anak-anak ini bisa mempunyai filter saringan dalam diri sendiri. Apa maksudnya saringannya? Banyak pengaruh-pengaruh buruk di luar, pengaruh
minuman keras, seks bebas, pornografi, narkoba, perbuatan-perbuatan kriminal, hoax, ya sekarang melalui medsos semakin menjadi-jadi. Ya, kemarin kita ada lihat, ada dalam situasi seperti ini, ada sekelompok anak muda yang berpendidikan, ya, membuat guyonan dengan memberikan paket yang berisi sampah. Coba dalam situasi yang begini prihatin, mereka masih melakukan hal demikian. Bukan orang bodoh, tetapi mungkin mentalnya, spiritualnya tidak terisi, sehingga mereka tega melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu pada orang lain. Nah, kita akan memberikan filter bagi anak-anak kita, sehingga orang tua pasti tidak bisa mengawasi selamanya. Nah, ketika anak-anak punya filter, dia bisa membedakan, dia bisa menyaring dulu mana yang boleh dia ikut, mana yang tidak boleh dia ikut, mana yang boleh dia kerjakan, mana yang harus dia hindari, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Inilah sebenarnya salah satu tujuan kita mengadakan Bina Widya ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada orang tua yang telah ikut bekerja sama sehingga terselenggaranya Bina Widya ke-23 tahun 2020 ini dengan baik, sukses, dan lancar. Dan akhir kata, kami senantiasa berdoa dan beraspirasi bagi seluruh koordinator pembina Bina Widya ke-23 ini yang telah banyak membantu kami sehingga ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Juga terima kasih dan doa kami untuk guru-guru Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Dan juga doa dan aspirasi kami bagi para orang tua murid, wali murid, dan juga murid-murid sekalian, mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK. Semoga dalam berkah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta pancaran gaya-gaya cinta kasih para bodhisatwa mahasatwa senantiasa menyertai kita semua, sehingga kita semua terbebas dari paparan COVID-19, senantiasa hidup sehat, bahagia, tentram, damai, selamat, harmonis, dan berbahagia. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata agarabantu, sabe sata bawantu, sukitata. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kami tutup dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali.